Perkenalkan, aku Naisa Ernawata Brizon, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, lebih tepatnya dari kelas 2B. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan. Filsafat pendidikan juga berusaha memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam pendidikan, seperti tujuan belajar, metode pengajaran, peran guru dan siswa, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam proses pendidikan. Selain ada pengertian filsafat pendidikan, ada pun tujuan dari filsafat pendidikan. Yang pertama ialah menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kedua adalah memberikan landasan pemikiran bagi sistem pendidikan yang ideal. Yang ketiga atau yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang pendekatan pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi dari filsafat pendidikan, yang mana yang pertama adalah mengkaji bagaimana hakikat manusia dan pendidikan mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah menghubungkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga adalah membantu dalam perancangan metode pengajaran efisien dan lebih efektif. Yang ketiga ialah mengkaji dan mengkritisi konsep serta praktik pendidikan yang ada. Materi selanjutnya adalah teori manajemen pendidikan, yang dimana teori manajemen pendidikan ini adalah kajian tentang bagaimana mengelola dan mengorganisasi berbagai aspek dalam sistem pendidikan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dimana teori ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga lembaga pendidikan nasional. Selain pengertian, adapun tujuan manajemen pendidikan. Adapun tujuan manajemen pendidikan, di mana manajemen ini memastikan pendidikan bertujuan untuk bahwa semua komponen pendidikan saling mendukung untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam sistem pendidikan guna mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan, yang pertama adalah manajemen kurikulum, yang dimana manajemen ini mengelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, yang dimana mengelola tenaga pendidik, staf administrasi, dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah manajemen keuangan, yang dimana manajemen ini mengelola sumber daya keuangan dalam institusi pendidikan untuk memastikan penggunaan yang efisien dan transparan. Yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana, yang dimana manajemen ini mengelola fasilitas fisik yang mendukung proses pembelajaran seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan. Yang kelima adalah manajemen hubungan masyarakat atau bisa dibilang humas, yang dimana manajemen ini membangun dan menjaga hubungan baik antara institusi pendidikan dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Yang keenam adalah manajemen layanan siswa, yang dimana manajemen ini mengelola layanan tambahan untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang ketujuh adalah manajemen proses pembelajaran, yang dimana manajemen ini mengelola kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dengan metode yang efektif. Yang kedelapan adalah manajemen penelitian dan pengembangan, mengelola kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah manajemen evaluasi dan supervisi, yang dimana manajemen ini mengelola proses evaluasi terhadap semua Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya filsafat pendidikan merupakan landasan pemikiran yang menjelaskan hakikat, tujuan, dan nilai pendidikan. Filsafat juga memberikan arah dan panduan dalam proses pendidikan, yang menekankan pentingnya memahami manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Dan manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.